Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, "Anakku, Absalom, Absalom, anakku, anakku." Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, "Pada hari ini, engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini, engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar, dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang." Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, "Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang." Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, "Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali?" Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, "Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali?" Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, "Bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab." Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, "Kembalilah, tuanku, dan semua anak buahmu." Lalu berangkatlah raja pulang, dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud.
Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di hadapan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hamba-Mu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hamba-Mu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, Engkau tidak akan mati. lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset? Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu, perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" tetapi raja berkata kepadanya, Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan. Engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, Ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, Berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja
ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hamba-Mu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hamba-Mu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Sepotong jalan saja hamba-Mu ini berjalan ke seberang Sungai Yordan bersama-sama dengan Raja. Mengapa Raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hamba-Mu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hamba-Mu Kimham. Ia boleh ikut dengan Tuanku Raja. Perbuatlah kepadanya apa yang Tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah Raja. Baiklah, Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi Sungai Yordan. Juga Raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Sesudah itu berjalanlah Raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan Raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap Raja dan berkata kepada Raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik Raja dan membawa dia menyeberangi Sungai Yordan dengan keluarganya, dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena Raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya Raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas Raja. Sebagai anak sulung, kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa Raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari Sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari,
Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Zeba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud.
serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu, menjadi imam pada Daud. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka,
Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan
bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."